Shalom adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dengan judul membagikan firman. Membagikan firman. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dengan banyak berkat yang Dia berikan. Terlebih memberikan Yesus yang mati bagi kita untuk diselamatkan. Sebelum kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman. Kami undang Roh Kudus untuk memberikan penerangan bagi kami, memberikan kekuatan untuk menghidupkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul membagikan firman. Membagikan firman dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu itu dapat mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pelajaran kita hari ini tentang bangsa Yahudi. Sekarang tidak mau mereka menerima Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Dan sejak kematian Yesus, orang-orang Yahudi pada umumnya, imam-imam dan orang Farisi membenci orang-orang yang mengikut Yesus. Nah, apa yang terjadi? Mereka menangkap, mereka membunuh, mereka memasukkan orang-orang pengikut Yesus atau orang-orang Kristen itu ke dalam penjara. Sampai pada satu puncak, yaitu di mana Stefanus, seorang dari 7 diakon yang terpilih untuk melayani umat-umat Kristen yang mula-mula. Dia dipanggil, dituduh dengan tuduhan palsu, dengan banyak saksi-saksi palsu, bahwa dia adalah seorang yang pengkhianat. Oleh sebab itu, walaupun Stefanus telah menceritakan sejarah bangsa itu, di mana mereka telah menolak kebenaran, membunuh para nabi, termasuk Yesus, bangsa itu semakin marah. Dengan geram, mereka menarik Stefanus keluar dari ruangan tempat mereka mengadilinya dan membawa dia keluar kota. Di sanalah dia mulai dilempari dengan batu. Tetapi mukanya terlihat bercahaya. Dia menengadah ke langit dan mengatakan bahwa aku melihat bahwa anak Allah, Yesus itu duduk di tahta kerajaan surga. Dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Jangan timpakan kesalahan mereka ini kepada orang-orang yang sedang melemparinya. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Dengan kejam, mereka mengambil batu dan melempari Stefanus. Adik-adik, pada saat itu Saul ada juga di antara orang-orang banyak yang marah itu. Tetapi sebenarnya dia tidak melempari. Tapi dia menjaga baju-baju orang yang melempari Stefanus. Dia tidak tergerak hatinya dengan belas kasihan. Malah sejak itu dia minta surat kuasa untuk menganiaya, menangkap orang-orang Kristen supaya dia dimasukkan ke dalam penjara, bahkan dibunuh. Kematian Stefanus memberikan duka cita pada jemaat Kristen yang mula-mula. Sekarang mereka dikejar-kejar dan ditangkap. Saat inilah mereka meninggalkan Yerusalem. Banyak anak-anak yang menjadi sedih
Karena mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan tempat di mana mereka bermain, meninggalkan teman-temannya, meninggalkan lingkungan yang menyenangkan. Mereka harus pergi ke tempat yang lain. Filipus juga salah satu murid Yesus, pergi ke Samaria dan mengajarkan di sana tentang Yesus sebagai juru selamat dan Mesias. Di sana dia diterima dengan baik dan banyak mujizat dilakukannya. Mengusir setan-setan, mengusir orang yang dirasuk setan, bahkan orang lumpuh dan orang sakit disembuhkan. Banyak orang yang percaya kepada Yesus di sana. Tetapi adik-adik, orang-orang tidak mau melihat perkembangan orang Kristen. Walaupun banyak orang Kristen itu jumlahnya bertambah. Mereka berlari, berlari, dan berlari. Semakin jauh mereka pergi. Ada ke Venesia, ada ke Siprus, dan semakin mereka dikejar, semakin luas pekabaran Injil ini ke seluruh dunia. Nah, adik-adik, Paulus juga turut di dalam usaha pengejaran orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sementara mereka pergi, mereka membagikan firman Tuhan kemana-mana. Itulah sebabnya segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Walaupun ada penganiayaan, semua menjadi berkat. Kenapa? Tuhan yang bekerja. Adik-adik, sampai sini dulu pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan tetap menyertai kita di dalam pengalaman kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pekabaran pada hari ini. Banyak tantangan yang kami hadapi di dalam membagikan firman Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan menyertai kami dan memberikan kemenangan. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus karena Engkau selalu menyertai kami sampai pada akhir zaman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.